Penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang Selasa sore mengungkap fakta baru hasil pemeriksaan terkait kasus ibu bunuh anaknya di kamar hotel beberapa waktu yang lalu. Tak hanya jeratan pinjol sebesar 38 juta yang membuat tersangka depresi, namun penyebab tersangka nekat membunuh anaknya juga dilatar belakangi rasa takut tersangka yang telah menghabiskan uang deposito keluarga senilai 1,2 miliar. Berdasar pemeriksaan lanjutan terhadap tersangka, penyidik Satreskrim Polrestabes mendapatkan fakta baru. Penyebab tersangka Rizka takut pulang ke rumah bukan semata persoalan tagihan pinjaman online sebesar 38 juta rupiah yang awalnya dituding menjadi biang tersangka mengalami depresi. Tetapi ada persoalan keuangan lain dalam keluarga, yakni tersangka telah menghabiskan uang deposito senilai 1,2 miliar rupiah. Uang 1,2 miliar itu diakui tersangka telah digunakan tanpa sepengetahuan suaminya untuk kepentingan belanja online dan pembiayaan liburan sejak tahun 2019 atau selama kurun waktu 3 tahun terakhir. Habisnya uang deposito atas namanya sendiri itulah yang pada akhirnya membuat tersangka stres dan takut dimarahi sang suami. Hingga akhirnya terjadi peristiwa pembunuhan terhadap anaknya sendiri di dalam kamar hotel yang disewa tersangka. Berdasarkan hasil keterangan tersangka, uang senilai 1,2 M itu digunakan mulai dari 2019 untuk belanja online maupun untuk melakukan liburan. Jadi dia jalan-jalan melakukan itu, dan liburan itu pun sebenarnya liburan keluarga. Cuma dia modusnya membohongi suaminya seolah-olah liburan-liburan yang mereka lakukan adalah liburan dengan harga promo, totalnya harga normal, tapi dia menggunakan dari uang dari deposito tersebut. Jadi memang berawal dari utang pinjol yang dengan pinjaman identitas dari temannya itu, temannya meminjam identitas dia, kemudian bunga berbunga, gali lubang tutup lubang sampai dengan senilai 38 juta. Dari situ akhirnya dia menggunakan dana pribadinya untuk membayar pinjol karena dia diteror terus. Nah, tetapi dalam kehidupannya sehari-hari pun ternyata dia melakukan atau menggunakan uang deposito yang dipercayakan suaminya untuk dia kelola dengan atas nama dia sendiri. Selasa 10 Mei yang lalu, petugas Polrestabes Semarang mendapatkan laporan dari manajemen hotel di kawasan Jalan Es Parman Gajah Mungkur, Semarang. Adanya seorang wanita tamu hotel yang ditemukan gagal bunuh diri di dalam kamar. Ternyata di tempat yang sama ada seorang balita dalam kondisi tewas yang diduga dibunuh oleh tersangka. Setelah sempat mendapatkan penanganan medis, tersangka pelaku pembunuhan ditahan dan diperiksa di Mapolrestabes Semarang dan mengaku nekat menghabisi darah dagingnya lalu mencoba bunuh diri karena depresi. Akibat terjerat pinjaman online dari awal pinjaman 12 juta dan membengkak menjadi 38 juta rupiah. Dari Semarang, Kristadi, Tim iNews melaporkan.